gue terlibat tuh last minute banget tadi kayak seperti Mas Eko bilang, karena tadi sebenarnya saya tuh pengennya karakter yang lain, justru karakter yang jadi musisi yang jadi gitarisnya Anggi, karena karena gue emang backgroundnya musisi, jadi kayaknya lebih seru aja gitu kan. Tapi ternyata nggak, dikasih ke teman gue, aktor baru juga, bagus banget aktingnya, Bima Zeno. Tapi aku kira tadi udah nggak bakalan dapet nih, udah nggak bakalan ada project sama Mas Eko, ya udah deh. Tapi tiba-tiba ternyata last minute dia nelfon, dia butuh satu karakter, pemain untuk karakter ini namanya Indra, dan dia butuh aktor, dia bilang gitu. Tadinya padahal niatnya pengen yang santai-santai aja, jadi musisi gitaris gitu, tiba-tiba dikasih karakter yang lumayan penting di film ini, yaitu Indra. Tapi karena memang di 2 episode pertama itu belum begitu kelihatan, jadi nggak begitu banyak yang bisa gue ceritain sih. Tapi kalau boleh diceritakan secara garis besar Indra ini siapa sih? Kalau misalnya kalian nanti nonton di episode 2 itu ada hintnya sedikit di belakang episode. Di situ juga karakter gue udah kelihatan di kafe, di mana gue lagi menikmati minuman di kafe itu, dan di belakang itu ada ditelepon sama bule Nawang gitu. Kita ngobrol sama bule Nawang, dan apa relationship-nya sama bule Nawang itu akan ada nanti di episode 3 gitu. Jadi karakter yang kalem Pak, atau ini tanta banget, atau di luar tanta banget, atau gimana nih Mas Anda? Dari ini malah mengingatkan aku dari film-film awal-awal aku, di mana aku mainnya banyakan jadi orang Jawa ya. Udah jarang banget, karena kebanyakan belakang-belakangan ini aku dikasih perannya Sumatera terus. Jadi ini salah satu tantangan buat aku untuk kembali lagi untuk memahami budaya Jawa, karena aku nggak cuma logatnya doang, tapi memang berbahasa Jawa juga. Jadi belajar dulu dengan acting coachnya si Ben, dia bagus banget ngajarinnya. Jadi tadinya tuh waktu, dan nyebelinnya waktu di skrip itu bahasa Indonesia. Pas di lokasi tiba-tiba dia bilang, ini bagus bahasa Jawa. Aduh, jadi harus belajar lagi, harus ngafal. Jadi ini satu tantangan baru lah yang sudah lama nggak aku jalani, itu menjadi orang Jawa yang berbahasa Jawa di sebuah karakter itu. Tadi bicara soal tantangan, selain bahasa Jawa sempat muntah-muntah, tadi boleh dikasih tahu, dicerita ulang Mas Satu itu kenapa? Kalau misalnya dilihat nanti di episode 2, di situ perannya, dan juga ada di trailer juga, perannya tuh lumayan rough orangnya, karena memang dia di situ sebagai, udah kelihatan bukan dari royal blood dia, tapi dia ada hubungannya dengan bule Nawang, dan dia di situ karakternya sebagai perokok. Seniman yang merokok, dan sementara saya tidak merokok sama sekali, jadi harus ngerokok. Ada beberapa scene ya, kalau kita tahu proses syuting kan nggak mungkin sekali doang, masih banyak take-take, jadi ngerokok akhirnya gue muntah 3 kali. Dan nggak cuma itu, muntah yang pertama itu sampai buang air besar. Itu nggak tahu kenapa, tapi pokoknya kayak semua sistem di badan karena kena rokok jadi ngaco semua, jadi muntah sampai buang air besar. Pokoknya itu perjuangan banget deh. Tapi waktu itu aku nanya Mas Eko, karena disitu aku pucat banget dan keringetan, tapi Mas Eko bilang pas banget untuk adegan ini, karena adegan yang aku pas ngerokok itu adalah momen dimana aku menyatakan sesuatu yang sangat sulit sekali. Jadi beruntung banget semesta mendukung untuk aku memiliki keadaan itu sambil ngerokok, muka pucat, keringetan, tapi adegannya sangat-sangat pas gitu. Jadi aku ya nggak menyembunyikan itu ya. Jadi karena banyak orang kan kalau itu kan katro, tapi menurut aku kayak karena keren dan mendukung karakter di scene itu, aku jadi bangga bahwa aku waktu ngerokok muntah. Sempet nolak nggak sih Mas? Ketika ditawarin lu harus ngerokok ya? Gue tuh nggak pernah nolak sebuah karakter. Jadi tergantung, karena kan gue nggak mau merusak gambaran di kepala, bayangan di kepalanya sutradara. Di saat sutradara punya gambar bahwa nih gue butuh karakter yang benar-benar apa sih, kalau misalnya bahasa Inggris itu gritty, yang kayak yang rokok berat, minum. Kan di situ di episode 2 juga ngeliat ada minum bir lah,
dengan mukanya berantakan. Nah dia pengen ada itu, jadi gue nggak bisa. Justru gue sebagai aktor malah ingin gimana caranya supaya gue bisa menjadi karakter itu, walaupun bukan itu ya kan, emang itu adalah tantangan seorang aktor ya, bukan tantangan seorang aktor untuk membangun sebuah peran itu gimana caranya kita bisa membangun peran yang sempurna gitu. Karena kalau misalnya kita mintanya apa yang kita bisa ya nggak acting dong jadinya gitu kan. Justru itu fun partnya sebagai aktor lah. Makanya gue waktu dikasih ngerokok, waduh gue nggak ngerokok gimana caranya, coba deh gitu. Tapi cukup sering adegan ngerokok. Nah itu dia gue baru mau ngomong. Gue pernah cuma sekali di Vision Plus juga, di series gue yang Jack dan Daniel di Vision Plus itu gue juga ngerokok, tapi waktu itu rokoknya dilinting sendiri, jadi dicari rokok yang nggak keras sama sekali gitu, yang tarnya mungkin gue nggak kuat sama tarnya mungkin ya, jadi itu pun tetap ada beberapa kali break dulu karena gue harus nenangin diri karena bener-bener udah kelayangan banget gitu, tapi nggak sampai muntah. Nah kemarin ini rokoknya cuma ada rokoknya kemarin orang-orang yang para perokok itu bilang ini udah light banget bro, dia bilang gitu. Buat gue enggak bro, itu ngerokok dan nggak kuat, nggak cuma kelayangan, muntah 3 kali. Tapi sejijik itu dengan rokok? Nggak jijik, tapi badannya nggak nerima aja, kayak nolak aja gitu karena nggak biasa mungkin ya. Dan sebenarnya kalau misalnya gue lagi nongkrong orang ngerokok itu fine aja. Cuma pas setelah gue muntah 3 kali itu waktu ngerokok itu lumayan trauma sebentar, lumayan selama sebulan tuh gue nggak bisa nyium rokok. Kalau mau nyium rokok jadi kebayang lagi pas lagi mau muntahnya gitu. Tapi sekarang udah aman. Sejak usia berapa mungkin nyadar bahwa gue nggak cocok sama rokok nih kita Mas Tanda? Jadi gue tuh dulu banget pernah ngikut teman waktu SMP, waktu umur berapa tuh SMP? 11-12 gitu pernah ngerokok sama teman-teman. Tapi gue nggak dapetin nikmatnya. Terus kayaknya gue itu lumayan rada anti dengan rokok karena bokap gue perokok berat. Dan buat dia kayak lu bisa ngelarang gue ngapain aja asal jangan ngelarang gue ngerokok. Dia sempat ngomong kayak gitu. Tapi gara-gara itu dia pernah kayak batuk-batuk, sakit sampai akhirnya dia pernah sampai sakit banget yang bikin dia akhirnya berhenti. Nah mungkin gara-gara itu secara subliminal tanpa gue sadari gue jadi rada anti juga sama rokok. Jadi gue nggak tahu deh. Cuman ya Pak udah kebukti 2 kali mencoba nggak bisa. Sebenarnya dulu pernah juga tapi itu gue sempat yang akhirnya gue jadi regret. Gue ngerokok tapi nggak gue tarik. Jadi pas nonton waktu itu di bioskop kok katro ya. jadi kayak apa sih, jadi kayak nggak ini aja. Akhirnya di sini pun dibilang sama orang-orang udah ngerokoknya jangan ditarik, nggak enak gitu karena ini pas lagi mikir lagi keadaan yang susah. Jadi gue wah terus tahan terus ngomong kayak baru keluarin waduh gue langsung terlalu mendalami.